Begitu juga jika wajah Ismail dipakaikan dengan topeng Ishak, apakah bermakna ia berubah menjadi pribadi Ishak? Sesungguhnya kalimat yakni Ishak hanyalah topeng yang dipakaikan ke atas Ismail, dan anda terpedaya hanya lewat topeng, bukan pribadi yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar semua? Selamat berjumpa lagi di Fitrah Channel bersama saya Muhammad Saibani Surib. Semoga anda semua dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. InsyaAllah dalam siri pembahasan kali ini, saya akan melanjutkan sanggahan atas tuduhan seorang apologet Kristian, Bapak Ilyas Zulkifli, dari paparannya di channel Tidak Biasa, bahawa anak tunggal yang hendak dikorbankan Ibrahim ialah Ishak, bukan Ismail alaihissalam. Oke guys, sebelum masuk ke tema pembahasan, sebaiknya kita tonton terlebih dahulu cuplikan video ini. Check it out. Selanjutnya, muncul sebuah pertanyaan kepada saya dari kalangan Kristen maupun Islam berkaitan dengan Kitab Kejadian pasal 22 yang menuliskan kata anak tunggal di dalam ayat itu. Nah, melalui video ini kita akan belajar apa sebenarnya arti anak tunggal yang dimaksud. Mungkin berkata bahwa ayat ini kurang tepat karena Abraham sebelumnya sudah memiliki seorang anak yang bernama Ismail yang dilahirkan baginya melalui Hagar. Alkitab tidak memerlukan tafsir untuk menentukan siapa nama anak yang dikorbankan. Karena secara eksplisit, nama Ishak dituliskan di sana. Baik dalam Alkitab bahasa Arab, Ishak ada muncul di sana. Baik dalam terjemahan Septuagint, Ishak ada di sana. Apalagi di dalam teks Ibraninya, Ishak ada di sana. Dari paparan video tersebut, Bapak Ilyas Zulkifli dengan jelas mengatakan bahawa Ishak merupakan anak tunggal Ibrahim. Makanya, beliaulah yang dikorbankan, bukan Ismail. Lalu, benarkah Ishak pernah menjadi anak tunggal Nabi Ibrahim? Nak tahu jawabannya? Jom tonton video ini sehingga selesai. Apakah pendapat Yahudi dan Kristen tentang sosok anak tunggal yang hendak dikorbankan? Menurut keyakinan Yahudi dan Kristen, mereka meyakini Ishak sebagai anak tunggal yang hendak dikorbankan oleh bapanya atas alasan-alasan berikut. Pertama, nama Ishak disebutkan secara eksplisit di kitab Torah dan Alkitab. Kejadian 22:2 firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak," dan seterusnya. Tokoh ulama dan sejarawan Kristen dan Yahudi telah merumuskan bahawa Ishak yang hendak dikorbankan hanya bersandarkan sebatas ayat di Kejadian 22:2 tersebut, di samping beberapa ayat ambigu yang lain, yakni Kejadian 16 hingga 22, sedangkan di sana terdapat banyak kejanggalan dari segi faktanya. Umat Kristen dan Yahudi mengakui bahawa Ishak merupakan anak tunggal Ibrahim melalui istrinya Sarah. Sarah melahirkan Ishak dan disunatkan ketika berumur 8 hari. Dan pada masa itu, Ibrahim berumur 100 tahun. Mereka menganggap bahawa Hajar bukan istri yang sah, tetapi hanya seorang gundik kepada Ibrahim. Makanya Ismail juga dianggap sebagai anak yang tidak sah menurut pandangan mereka. Berdasarkan Kejadian 17:19, yakni Allah berfirman, "Tidak melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak lelaki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Ishak dinisbatkan sebagai anak waris didasarkan kepada Kejadian 21:10, dan keturunan Ibrahim berasal dari Ishak bersandarkan Kejadian 21:12. Dari pendapat Yahudi dan Kristen jelas mengatakan bahawa anak tunggal yang dimaksudkan dan dikorbankan Ibrahim ialah Ishak alaihissalam. Sebaliknya, saya akan membuat sanggahan dan sekaligus membuktikan bahawa Ismail lah yang disebut sebagai anak tunggal Ibrahim yang hendak dikorbankan berdasarkan alasan-alasan berikut. Sebelum itu guys, mari kita kenali apa yang dimaksudkan dengan anak tunggal.
Maksud anak tunggal dalam bahasa Inggeris ialah only child, manakala menurut Kamus Dewan, definisi anak tunggal ialah anak yang seorang saja, yakni tidak beradik dan berkakak. Ismail dan bukan Ishak yang pernah menjadi anak tunggal Ibrahim. Lihat di kenyataan Kejadian 22:2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Setelah dikaji dan diteliti kalimat yakni Ishak dalam ayat tersebut mempunyai kejanggalan yang teramat serius. Alasannya, kalimat yakni Ishak pada susunan tersebut merupakan kata tambahan yang disengajakan. Kerana kalimat tersebut telah sempurna, justru bila disebut tanpa yakni Ishak pun, Ibrahim sudah pasti memahami siapa yang disebut sebagai anak tunggal yang dikasihinya. Anak tunggal bermakna satu-satunya anak pada ketika itu. Justru, apakah mungkin seorang ayah tidak tahu siapa anak tunggalnya? Anak tunggal pasti tidak melibatkan dua pihak, sama ada Ismail atau Ishak. Jika Ismail lah yang disebut sebagai anak tunggal, Hajar atau Ibrahim pasti tidak melibatkan Ishak yang belum lahir pada ketika itu. Maknanya, jika perintah korban ditujukan kepada anak tunggal Ibrahim melalui Hajar, nama anak tunggal tersebut tidak perlu dinyatakan sebab ia sudah pasti merujuk kepada Ismail. Begitu juga jika perintah tersebut ditujukan kepada Ishak sebagai anak tunggal Ibrahim melalui Sarah, justru apa perlunya menyebut yakni Ishak? Kerana tidak ada anak lain dari Sarah selain beliau, apatah lagi setelah Ismail tidak diakui sebagai anak yang sah, malah diusir dari keluarga besar Ibrahim. Pastinya Ibrahim sudah cukup memahami siapa yang dimaksudkan. Seterusnya, Ishak berusia 14 tahun lebih muda dari Ismail. Ketika Ibrahim membawa anaknya untuk dikorbankan, anak itu tampaknya sudah berumur sekitar 13 tahun. Allah beberapa kali merujuk kepada anak Ibrahim sebagai anak tunggalnya. Tuhan mengatakan, ambillah sekarang anakmu, satu-satunya anakmu, yakni Ishak. Allah berkata, kamu tidak menahan anakmu, satu-satunya anakmu. Lalu, apakah Allah membuat kesalahan? Apakah Allah tidak tahu bahawa Ibrahim memiliki dua orang anak, yakni Ismail dan Ishak? Jelaslah, Allah tidak membuat kesalahan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah Ishak belum lahir. Ismail pada usia 13 tahun adalah satu-satunya anak Ibrahim. Ishak lahir setahun kemudian. Jelas, keterangan di Alkitab adalah salah. Ismail disebut sebagai anak Ibrahim semenjak ia dilahirkan. Lalu Hajar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hajar itu Ismail. Kejadian 16:15. Ismail tetap disebut sebagai anak Ibrahim, meskipun kononnya sudah terbuang atau diusir dari keluarga. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hajar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Kejadian 25:12. Sewaktu Ibrahim meninggal pada usia 175 tahun, Ismail dan Ishak menguburkannya bersama. Ismail tetap disebut sebagai anak, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpela. Kejadian 25:9. Dan seterusnya, Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya anak kedua, yaitu Ishak, setelah Ibrahim lulus ujian penyembelihan ke atas anaknya Ismail. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Maksud Al-Quran Surah As-Saffat 112. Jika merujuk rentetan peristiwa, jelas menunjukkan bahawa Ismail merupakan anak tunggal dan satu-satunya anak Ibrahim selama 13 tahun. Diperkirakan bahawa di usia inilah Ismail dikorbankan, yang kemudian lahirlah Ishak setahun kemudian. InsyaAllah, kami akan membahaskan secara terperinci tentang umur anak tunggal yang dikorbankan Ibrahim dalam siri-siri berikutnya. Menurut Al-Quran, Ismail lah anak tunggal yang dikorbankan, seperti yang saya bahas dalam siri sebelumnya. Dan menurut Al-Quran dan Sunnah, jelas menunjukkan bahawa Ismail lah anak tunggal Ibrahim yang hendak dikorbankan berdasarkan surah As-Saffat ayat 100 hingga 113 dan surah-surah lain yang berkaitan. Lalu, bagaimana dengan penuturan Torah dan Alkitab? Kita lihat di bawah ini. Kejadian 22:2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan seterusnya.
Dan dari sini saja kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa ayat di Kejadian 22:2 sudah mengalami penyelewengan dengan penyebutan anak tunggal itu adalah Ishak. Dalam Kejadian 16:16, Ismail dilahirkan ketika Ibrahim berumur 86 tahun. Menurut Kejadian 21:5, Ishak dilahirkan ketika Ibrahim berumur 100 tahun. Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka anak Ibrahim yang lahir lebih dahulu ialah Ismail. Di Kejadian 22:2 menerangkan bahawa firman Tuhan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anak tunggalnya. Ismail adalah anak sah Ibrahim. Orang Kristen berargumen bahawa penyebutan Ishak sebagai anak tunggal Ibrahim tidak lain kerana Ismail terlahir dari budak yang merupakan anak tidak sah. Pendapat sebegini sungguh konyol dan tidak beralasan, sebab di Kejadian 16:3 secara jelas menyebut bahawa sebelum Hajar melahirkan Ismail, ia telah dinikahi secara sah oleh Ibrahim, sebagaimana dinyatakan di Kejadian 16:3. Seandainya Kristen berargumentasi bahawa Ismail diusir Ibrahim, Kejadian 21:9-10, atau kerana Ibrahim memuji Ismail, jawaban sesuai atas pernyataan tersebut adalah itu adalah kedustaan para pendeta Yahudi yang mengedit Torah. Ibrahim tidaklah mengusir Hajar dan Kejadian 21:11 itu adalah ayat editan saja. Bahkan sebenarnya hubungan antara Ibrahim, Ismail dan Ishak sangat erat. Torah mencatat setelah Ibrahim wafat, anak-anaknya termasuk Ismail menguburkan ayahnya bersama-sama. Ini menandakan hubungan keakraban mereka. Bila memang benar Sarah cemburu dan mengusir mereka, itu adalah masalah lain. Namun yang terpenting adalah Ibrahim, Ismail dan Ishak saling mengasihi antara satu sama lain. Banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahawa hubungan antara Ibrahim, Ismail dan Ishak sangat akrab, yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu di sini. Sebagai rumusan, analisis yang cermat dari pelbagai sudut yang berkaitan dengan Ismail dalam Kejadian mengungkapkan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Tidak diragukan lagi, apologet Yahudi dan Kristen telah berusaha keras untuk menjelaskan masalah-masalah ini. Tetapi analisis objektif hanya dapat mengarah pada satu kesimpulan. Inkonsistensi ini nyata dan tidak dapat dijelaskan oleh mereka. Sebaliknya, penjelasan terbaik tampaknya adalah bahawa cerita-cerita tentang Ismail telah dirosak oleh tangan-tangan manusia dan dilewatkan sebagai kitab suci, persis seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Sebaliknya, kita telah melihat bahawa catatan Al-Quran dari kedua Ismail dan Ishak sangat jelas dan konsisten. Salah satu alasan mengapa Allah mengungkapkan Al-Quran adalah untuk membela nabi-nabinya yang benar terhadap kepalsuan yang dikaitkan dengan mereka dalam Alkitab. Inilah sebabnya mengapa salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan, yang berarti yang membezakan antara yang hak dan batil. Jadi, Al-Quran tidak hanya menegaskan kitab suci yang datang sebelum itu, tetapi juga mengoreksi ayat-ayat yang telah dicemari mereka. Renungan untuk Bapak Ilyas Zulkifli. Jika wajah anda dipakaikan dengan topeng ruwana, apakah bermakna jati diri anda berubah seiring dengan lambang topeng tersebut? Tidak, bukan. Anda bukan orang lain. Anda adalah anda yang punya jati diri anda. Begitu juga jika wajah Ismail dipakaikan dengan topeng Ishak, apakah bermakna ia berubah menjadi pribadi Ishak? Sesungguhnya kalimat yakni Ishak hanyalah topeng yang dipakaikan ke atas Ismail, dan anda terpedaya hanya lewat topeng, bukan pribadi yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan ilmu dan kefahaman kepada kita. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang dapat dipetik. Sesungguhnya yang terbaik itu milik Allah, dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha besar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.